Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini kita boleh memasuki minggu yang pertama di bulan Juli. Oleh sebab itu, di hari Sabat ini, saya mengajak kita sekalian, Bapak Ibu, Oma Opa, bahkan anak-anakku, yang ada di gedung ibadah ini, bahkan yang ada di rumah kita masing-masing. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk dalam satu persekutuan yang indah di pagi ini. Dan peribadatan kita di saat ini akan dipandu oleh tata ibadah minggu pertama dan perjamuan kudus. Mengawali peribadatan kita, mari kita berdiri, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 17 bait 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Dengan Dikau pun. Nats pembimbing dalam ibadah kita di saat ini terambil dalam Pengkhotbah 9 ayatnya yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita kembali memuji Tuhan, kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 454 bait yang pertama, indahnya saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh.
saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar sambil menghayati hukum Allah sebagaimana diucapkan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 40. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah yang kita dengar seringkali tidak dapat kita penuhi dan laksanakan, maka patutlah kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Ya Tuhan, Allah dan Bapa kami, Engkaulah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Engkau juga mengenal hati kami masing-masing. Dengan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh kerendahan, kami mengaku di hadapan-Mu betapa banyak dosa kami, baik dalam pikiran maupun dalam hati, juga melalui perkataan dan tindakan kami. Semuanya merupakan perlawanan terhadap Dikau, ya Tuhan. Sekarang kami sadar serta insaf bahwa kami telah sesat dari hadapan-Mu. Kami menyesali segala dosa kami dan ingin kembali ke jalan yang benar. Semoga kami memperoleh keampunan dan damai sejahtera-Mu. Kiranya oleh Roh Kudus-Mu, kami makin yakin bahwa kami ini satu di dalam Tuhan. Ya Tuhan, Bapa yang amat mengasihani, kasihanilah kiranya kami, ampuni segala dosa kami, dan pimpinlah kami pada jalan yang benar, menuju kehidupan yang kekal. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 441 bait yang pertama, Ku Ingin Menyerahkan. Dengarkanlah pengampunan dosa dan berita anugerah. Aku hendak menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 39 bait yang pertama, Ku Diberi Belas Kasihan.
jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, karena hari ini kembali Tuhan izinkan kami untuk memasuki bulan yang baru dan juga minggu yang baru di bulan Juli ini. Kami sudah melewati berbagai hal Tuhan. Kami percaya Tuhan kalau kami ada boleh sampai saat ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, kami mau bersyukur atas penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan dalam ibadah ini, kembali kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang mengurapi kami semua, sehingga ketika firman-Mu disampaikan, kami semua boleh menghayati, mengerti, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup. Bersabdalah, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membuka firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah pasal 9. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai dengan 12, demikian bunyi firman Tuhan. Nasib semua orang sama. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Tuhan. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi kalian. Nasib orang sama. Baik orang yang benar maupun yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada dalam hati mereka seumur hidup, dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi kebahagiaan mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Mari makanlah rotimu dan dengan sukaria, dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah telah lama berkenan untuk perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dengan hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga,
karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang bercelakakan, dan seperti burung yang terungkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tiba waktunya kita membawa tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan. Marilah kita mendengar firman Tuhan dalam kitab Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan tidak mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sementara kita membawa persembahan kita, mari kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 363 bait yang pertama, Bagi Yesus Kuserahkan. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami naikkan syukur, karena Engkau Allah kami yang layak kami puji dan sembah. Di pagi yang indah ini kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, kami masih diberikan waktu untuk boleh duduk bersama, memuji dan menyembah Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, lewat persekutuan kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberikan kami waktu dan kesempatan. Kami boleh membawa tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Terimalah dan kuduskan persembahan kami, agar persembahan ini layak dipakai untuk penata layan-Mu di tengah-tengah jemaat kami. Dan ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberi yang terbaik kepadamu. Inilah doa kami Bapa, ini syukur kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dipersilahkan duduk kembali.
Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur kalau sampai hari ini Tuhan masih memberi kekuatan bagi kita semua. Bahkan Tuhan mengizinkan kita untuk datang beribadah mengucap syukur kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam ibadah saat ini saya mengambil tema hidup, cinta, dan karya. Saudara-saudara, setiap kitab atau surat yang ada dalam Alkitab memiliki keunikan masing-masing, termasuk kitab pengkhotbah yang kita baca. Memang sepintas lalu kitab ini memandang segala sesuatu secara pesimistis. Sebab tema besar di dalam kitab pengkhotbah adalah kesia-siaan. Dalam tradisi gereja, pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo di masa tua. Ada kitab yang ditulis oleh Salomo di dalam Alkitab. Pada masa mudanya ia menulis Kidung Agung yang berbicara tentang cinta dan kesetiaan. Dan kemudian gereja memandangnya sebagai gambaran cinta dan kesetiaan Allah sebagai mempelai laki-laki kepada manusia sebagai mempelai perempuan. Kemudian ia menulis kalimat-kalimat hikmat dalam kitab Amsal. Dan terakhir, di masa tuanya, pengkhotbah menulis kitab pengkhotbah ini. Saudara-saudara, pada bagian pembacaan hari ini dimulai dari pernyataan bahwa nasib semua manusia itu sama, baik orang fasik maupun yang benar. Kesamaan itu menunjuk kepada baik orang fasik maupun orang benar sama-sama merasakan atau menerima kelahiran dan juga kematian. Menariknya, pengkhotbah justru melihat dari sisi negatif untuk memberikan pengajaran yang membedakan antara orang fasik dan benar. Ada 3. Pertama, pengkhotbah melihat betapa berharganya kehidupan itu. Ia mengatakan dalam ayatnya yang keempat, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Anjing dalam pandangan kuno orang saat itu adalah binatang pengais sampah. Sedangkan singa adalah raja rimba. Raja rimba yang mati dipandang tidak berharga jika dibandingkan dengan si pengais sampah yang hidup. Oleh karenanya pengkhotbah hendak mengajak manusia untuk mempergunakan kehidupan yang masih dapat dijalani dengan sebaik mungkin, agar kehidupan itu tidak hanya berlalu begitu saja. Hidup yang tidak dihargai dengan dijalani sebaik-baiknya hanya akan menjadi sebuah kesia-siaan. Selagi masih ada kesempatan, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebab ketika ajal sudah datang menjemput, terlambat sudah untuk bertobat. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan yang hanya sekali ini dengan hanya menuruti
hawa nafsu sesaat saja. Hal yang kedua yang dapat kita petik dari pembacaan ini adalah pengkhotbah melihat cinta dalam perkawinan. Salomo menulis, nikmatilah hidupmu dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu dengan sia-sia. Kebahagiaan dalam sebuah ikatan perkawinan bukan hal yang mustahil. Kebahagiaan itu dapat dirasakan ketika belajar puas dengan pasangan hidup masing-masing. Aktif berjuang terus mengobarkan cinta di antara suami istri. Melihat dan memelihara cinta itu sebagai harta karun anugerah Tuhan. Ikatan perkawinan yang dijalani tanpa cinta yang berkobar-kobar hanyalah akan menjadi sebuah kesia-siaan. Jika mau jujur, ada banyak ikatan perkawinan yang menjadi kendor karena cinta yang tidak dirawat. Perkawinan orang benar adalah perkawinan yang terus-menerus dilingkupi dengan cinta antara suami dan istri. Cinta yang tak lekang oleh waktu, yang tak pudar meski fisik sudah menua dan rambut sudah mulai memutih. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, pengkhotbah melihat pekerjaan. Dari sudut pandang Salomo, kematian adalah faktor penyebab sebuah kehidupan menjadi sia-sia. Yang membedakan orang fasik dengan orang benar adalah orang yang apa yang ia kerjakan dalam hidupnya. Pekerjaan itu sendiri memberikan kehidupan sebuah arti. Bagi orang percaya, pekerjaan adalah bentuk beribadahan kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini. Manusia yang bekerja adalah manusia yang sedang mewujudkan citra atau gambar Allah di dalam dirinya. Allah yang bekerja sampai sekarang. Makanya orang-orang benar jauh lebih giat, jauh lebih jujur, jauh lebih tekun daripada orang-orang fasik. Sebab gajah yang mati meninggalkan gading, manusia yang mati meninggalkan karya. Saudara-saudara sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan memberi kesempatan untuk kita menjalani kehidupan ini. Jangan kita sia-siakan kehidupan ini. Lihatlah bahwa kehidupan yang sekali ini terlalu berharga untuk disia-siakan. Hiduplah di dalam ikatan perkawinan yang penuh cinta dan lakukanlah karyamu sebagai penyembahan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setelah kita mendengarkan berita keselamatan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Diundang kita semua berdiri. Hendaklah kita semua berucap, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin, rohku pun berkata, amin, sabdamu benar. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini kita semua terundang untuk duduk sehidangan dengan Tuhan dalam perjamuan kudus yang akan kita lakukan. Namun sebelumnya marilah kita mendengarkan bagaimana perjamuan malam kudus ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 368 bait yang pertama, pada kaki salibmu. Dengarkanlah penjelasan tentang arti perjamuan kudus. Tuhan sendiri telah menentukan perjamuan kudus itu sebagai peringatan akan Dia. Kita tujukan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dan mengingat bahwa Ia telah disuruh oleh Bapanya ke dalam dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari permulaan sampai akhir hidupnya. Ia telah menanggung sengsara pedih sehingga ia berdoa kepada Bapanya di sorga, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku,
Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Ia harus minum habis cawan itu dan harus diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan tahta penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di kayu salib supaya kita dipenuhi oleh berkat-Nya. Ia ditinggalkan Allah supaya kita tidak pernah ditinggalkannya, dan Ia telah menyelesaikan pekerjaannya waktu Ia berkata, "Sudah selesai," dan menyerahkan nyawanya. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Tuhan Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Setiap kali kita makan roti dan minum air anggur dalam perjamuan Tuhan sebagaimana peringatan akan Dia, kita menerima itu sebagai satu tanda dan materai kasih setia-Nya kepada kita. Kita memperoleh ketentuan di dalam iman bahwa Ia telah menyerahkan tubuh-Nya di kayu salib supaya kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini adalah benar, supaya seperti yang kita lihat bahwa roti dipecah-pecahkan dan anggur ditumpahkan, lalu kita makan dan minum sebagai peringatan akan Dia. Demikian arti perjamuan kudus itu, bahwa Tuhan kita Yesus Kristus telah selesai mengadakan penyucian dosa dan pengorbanannya di atas kayu salib. Sesudah itu Ia naik ke surga, dari mana Ia telah mencurahkan Roh-Nya yang kudus, agar supaya kita dapat hidup dengan Dia dalam persekutuan yang benar. Lagi pula Ia menghubungkan kita seorang dengan yang lain dalam kasih yang benar, yang patut kita aktakan, bukan saja dengan perkataan tetapi dengan perbuatan. Jemaat menyanyi Kidung Jemaat 401 bait yang pertama, Makin Dekat Tuhan.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mohon kepadamu supaya di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu di dalam hati kami semua yang hadir di sini, ataupun kami yang berada di rumah kami masing-masing, agar kami menyerahkan diri dengan penuh kepercayaan kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Kenyangkanlah dan segarkanlah hati kami lewat perjamuan ini. Kuatkanlah kami agar kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan supaya Kristus hidup di dalam kami dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh bahwa Tuhanlah Bapa yang murah hati, yang tidak menghendaki kami binasa. Karuniakanlah anugerah-Mu supaya kami mendapat penghiburan untuk memikul salib karena Kristus dan untuk menyangkal diri kami dan mengaku Dikau sebagai juru selamat kami. Kiranya kami selalu mempertaruhkan pengharapan kami kepadamu, baik dalam sukacita maupun dalam duka cita, sambil menantikan kedatangan Yesus Kristus di dalam kemuliaan-Nya. Amin. Supaya kita terpelihara dengan roti surgawi, yaitu Yesus Kristus, maka janganlah kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah kita dengan iman yang sungguh mengangkat hati kita kepadanya dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Mari, karena segala sesuatu sudah sedia, kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang persekutuan dengan Kristus. Ambillah. Makanlah kamu sekalian, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dipecahkan sebagai jalan pengampunan dosa kita semua. Cawan minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ambillah dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah tertumpah sebagai jalan pengampunan dosa kita semua.
Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 10-11 berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. NKB 23 ayat yang pertama di dalam kasih yang teguh. Mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan dan mengucapkan syukur atas perkenannya sambil membaca beberapa ayat dari Mazmur 103. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memberitakan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berkenan bersama-sama dengan kami dalam kami menghayati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk keselamatan kami manusia. Biarlah kami terus dapat menghayati pengorbanan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih untuk firman-Mu. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang belum berkesempatan hadir dalam peribadatan di hari ini. Engkau tahu keberadaan mereka. Ketika mereka sakit, Tuhan melawat, Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan mereka di dalam darah-Mu yang sudah tertumpah bagi manusia yang percaya. Kami percaya Tuhan, mujizat Tuhan masih ada. Mujizat Tuhan akan terjadi bagi saudara-saudara kami yang saat ini bermohon kepadamu untuk kesembuhan. Mereka yang dalam pergumulan, Tuhan, Engkau memberi jalan keluar. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu Gemis Mahanaim
Biarlah Tuhan memberkati baik pengurus ataupun jemaat, agar kami tetap ada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bangsa dan negara kami pun Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu dalam mengupayakan kehidupan yang penuh damai sejahtera. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah pergumulan bangsa bahkan dunia dengan masih dirasakannya pandemik COVID, Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah tempat kami berteduh, Engkaulah tempat kami mengadu. Biarlah Tuhan mau memberi hikmat bagi para pemerintah kami, dan ajarkan juga seluruh rakyat Indonesia untuk tetap setia dalam menjaga, mengikuti protokol kesehatan, agar kehidupan dalam bangsa ini penuh dengan damai sejahtera. Kami serahkan seluruh kehidupan kami yang mengikuti ibadah dengan berbagai hal yang menjadi pergumulan. Tuhan menjawab. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah semua kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal selama-lamanya. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, baik yang di gedung gereja ataupun yang ada di rumah. Baiklah, sejenak kita akan mendengarkan warta jemaat ibadah minggu pertama, yaitu tanggal 4 Juli 2021, dan ibadah perjamuan kudus di Jemaat Gemis Mahanaim, Jalan Enggano, nomor 52, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Yang melayani ibadah hari ini jam 9.00 WIB adalah Ibu Pendeta R. Susanto Alanos MTH, dibantu anggota Majelis Jemaat KWP 2, organis Bapak Julius Mangowal, dan tim multimedia. Atas pelayanan Pendeta Ibu R. Susanto Alanos MTH, tim multimedia dan organis, kami Majelis Jemaat dan anggota jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk laporan keuangan dibagikan melalui WhatsApp grup di KWP-nya masing-masing. Pengumuman tambahan, diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah minggu sampai dengan saat ini masih dilaksanakan secara online sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Jemaat dapat mengikuti ibadah minggu yang disiarkan langsung di channel YouTube Gemis Mahanaim. Kedua, ibadah KWP 1 sampai dengan 9 dilaksanakan melalui platform Zoom dan YouTube Gemis Mahanaim setiap hari Rabu pukul 18.00 WIB. Link dan passcode Zoom akan dikirim melalui WA grup di KWP masing-masing. 3. Pendaftaran katekisasi telah dibuka kembali. Tahun pelajaran katekisasi 2021
sampai 2022. Bagi yang ingin mendaftar, dapat langsung ke kantor gereja lantai 2 setiap jam kerja dengan membawa fotokopi akte kelahiran dan surat baptis. Demikian pengumuman tambahan untuk minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Hormat kami, PHM Jemaat Gemis Mahanaim. Demikian warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, baik yang ada di gedung ibadah ini, bahkan yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun berada. Baiklah di penghujung peribadatan kita di saat ini, mari kita berdiri, kita kembali memuji Tuhan. Kita kidungkan pujian Kidung Jemaat 400 bait yang pertama, Kudaki Jalan Mulia. Tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Jemaat Tuhan, kita akan meneruskan kehidupan ini bersama dengan berkat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, untuk mengantar kadim dan majelis ke depan, jemaat menyanyi Kidung Jemaat 256 bait yang pertama, Kita Satu di Dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.